Bagaimana membuat rancangan power supply DC dengan tegangan keluaran yang variabel dan bisa diubah-ubah. Dengan komponen utama IC kecil ini, kita bisa membuat power supply DC terregulasi dengan tegangan antara 3-15 volt dan arus hingga 10 ampere. Inilah ulasannya. Para praktisi, para hobis, dan para pelajar elektronika pasti memerlukan sebuah power supply tegangan DC. Power supply ini sering diperlukan untuk pengetesan berbagai macam perangkat yang dibuat, diperbaiki, atau diuji coba. Umumnya, power supply DC tegangan rendah biasanya mempunyai tegangan output antara 3-15 volt dengan arus antara 1-10 ampere. Sebelum kita coba merancang power supply DC, ada baiknya kita simak dulu paparan yang berikut ini. Power supply DC adalah perangkat elektronik yang menyediakan tegangan DC untuk suplai tegangan dengan level tegangan tertentu dan besar arus tertentu. Ada dua macam power supply DC, yaitu power supply linear dan power supply non-linear. Power supply DC linear adalah power supply yang menyediakan tegangan DC dengan proses langsung dan terbagi menjadi dua, yaitu non-regulated dan regulated power supply. Contoh yang non-regulated adalah adaptor AC ke DC yang komponen utamanya hanyalah trafo, dioda-dioda penyiarah, dan kondensator perata. Sedangkan contoh yang regulated adalah DC regulator yang melibatkan rangkaian regulasi tegangan dan arus. Inilah yang akan kita buat rancangannya. Adapun power supply DC non-linear adalah power supply yang menghasilkan tegangan DC melalui kinerja rangkaian switching regulator, termasuk di dalamnya buck converter dan boost converter. Nah, sekarang apa beda antara power supply linear non-regulated dengan regulated power supply? Begini, pada power supply yang non-regulated, tegangan DC yang dihasilkan tidaklah stabil. Ketika tanpa beban, tegangan maksimal atau Vmax ada setinggi kira-kira tegangan AC kali 1,4. Jika tegangan AC dari trafo adalah 6 volt, maka tegangan DC yang dihasilkan adalah 6 kali 1,4, yaitu 8,4 volt. Tetapi jika dibebani dan mengalir arus maksimal, maka tegangan itu turun ke angka tegangan nominal, yaitu 6 volt. Jadi tegangannya tidak stabil. Selain itu, penyiarahan dioda dan perataan kondensator saja sebetulnya belumlah cukup untuk menghasilkan tegangan yang benar-benar DC. Masih ada kerut-kerut dengung atau ripple yang sering berimplikasi menjadi cacat pada rangkaian audio yang peka atau pada rangkaian pemancar radio. Regulated power supply mengatasi masalah itu semua. Tegangan tetap stabil meskipun arus yang ditarik bervariasi. Dan kerut-kerut dengung diredam sebaik mungkin hingga tegangan yang dihasilkan nyaris mirip tegangan DC dari sumber aki atau baterai. Nah, mari kita coba untuk membuat rangkaiannya. Ada beberapa pilihan dalam merancang power supply DC, yaitu menggunakan transistor, menggunakan IC, atau gabungan di antara keduanya. Namun agar lebih ringkas dan mudah, baiknya di sini kita coba merancang power supply dengan menggunakan IC, dan yang kita gunakan adalah IC khusus DC regulator, yaitu LM317. IC ini sangat ringkas, hanya mempunyai 3 pin. Arus maksimalnya sekitar 1,5 ampere dan tegangan output maksimalnya bisa mencapai 30 volt. Inilah susunan pinnya. Dan inilah rangkaian dasarnya. Tinggi tegangan output atau Vout ditentukan oleh nilai R1 dan R2. Dari lembaran datanya, nilai R1 yang disarankan adalah 240 ohm. Tetapi dalam prakteknya bisa saja yang mendekati, yaitu 220 ohm. Inilah rumus untuk tegangan Vout dalam volt, R1 dan R2 dalam ohm. Jika R1 nilainya tetap, yaitu 220 ohm, maka untuk tegangan Vout yang diinginkan, yang diubah-ubah adalah R2. Dan dari rumus itu, untuk mendapati nilai R2 berdasarkan tegangan Vout yang diinginkan, kita dapati persamaan seperti ini. Misalkan jika kita menginginkan Vout sebesar 3 volt, maka R2 harus senilai 308 ohm.
nilai itu tidak standar. Kita bulatkan saja menjadi 330 ohm. Jadi, jika Vout-nya 3 volt, maka nilai R2-nya adalah 330 ohm. Lalu, berapakah nilai R2 jika tegangan yang diinginkan adalah 5 volt? Tidak sulit menghitungnya, gunakan saja kalkulator. Inilah hasilnya. Nilai R2 660 ohm tidaklah standar, karena itu dipakai saja nilai standar yang mendekati, yaitu 680 ohm. Kemudian untuk tegangan 6 volt, didapati nilai R2 sebesar 838 ohm. Nilai ini juga tidak standar, tapi bisa didapatkan dengan menyusun seri resistor 820 ohm dan 18 ohm. Berikutnya, untuk tegangan 8 volt, didapati nilai R2 sebesar 1200 ohm atau 1,2 kilo. Dan untuk tegangan 9 volt, didapatkan R2 sebesar 1390 ohm. Nilai ini juga tidak standar, tapi bisa didapatkan dengan menyusun seri resistor 1 kilo ohm dan 390 ohm. Terakhir, untuk Vout sebesar 13,7 volt, didapati nilai R2 sebesar 2200 ohm atau 2,2 kilo. Nah, sekarang kita buat saja tabelnya. Tegangan keluaran tidak terlalu melenceng. Dan mengapa tegangan outputnya ada tegangan 5,1 volt dan ada tegangan 13,7 volt? Pada saat ini sudah sangat langka perangkat elektronik yang menggunakan tegangan 4,5 volt, tetapi tegangan 5 volt justru sering dibutuhkan. Begitu juga untuk tegangan 7,5 volt, digantikan saja dengan 8 volt. Tetapi jika dipakai untuk perangkat 7,5 volt, tetap bisa dan tidak masalah. Sedangkan tegangan 13,7 volt adalah tegangan baterai atau aki kendaraan ketika terisi penuh, yaitu di antara 13,2 sampai 14,4 volt. Berikutnya sekarang kita gambarkan rangkaiannya secara lengkap. Ini adalah rangkaian dasar LM317 dengan R1 dan R2 yang terpasang. Nilai R1 adalah 220 ohm, sedangkan nilai R2 bisa kita lihat dari tabel yang sudah kita buat, tergantung tegangan keluaran atau Vout yang kita inginkan. Misalkan jika kita menginginkan Vout sebesar 13,7 volt, maka kita pasang resistor 2 kilo 2 sebagai R2. Setelah itu kita pasang kondensator C1 senilai 10 mikro 35 volt yang terhubung antara pin 3 IC dengan ground. Kondensator ini menjaga kemungkinan terjadinya osilasi pada IC. Dan kita pasang juga C2 senilai 10 mikro 25 volt dan C3 senilai 100 mikrofarad 25 volt. Selain sebagai pencegah osilasi, dua kondensator ini juga berfungsi sebagai ripple filter. Selanjutnya kita pasang dua dioda 1N4002 seperti ini. Perhatikan gambarnya. Dua dioda ini berfungsi sebagai protektor IC dari tegangan transient terbalik yang mungkin terjadi ketika rangkaian dihidupkan atau dimatikan. Sampai di sini rangkaian power supply regulator 13,7 volt selesai sudah. Karena kemampuan maksimal IC hanya 1,5 ampere, maka agar aman kita batasi saja arusnya sebesar 1 ampere. Kita pasang sikring 1 ampere di jalan masukkan tegangan. Dalam bentuk lain, penggambaran rangkaiannya kira-kira seperti ini. Silahkan dicatat atau di-capture gambarnya. Lantas sekarang, dari mana tegangan masukan atau V-in-nya? Rangkaian penyara seperti ini bisa dibuat. Tegangan yang dihasilkan bisa untuk V-in rangkaian regulator kita. Silahkan dicatat atau di-capture gambarnya. Atau bisa juga rangkaian yang ini. V-in nominal setidaknya perlu 3 volt lebih tinggi dari Vout. Dengan dua macam rangkaian ini, V-in nominal adalah 18 volt dan maksimal 25 volt. Sampai di sini, rancangan power supply DC regulator selesai sudah dengan tegangan 13,7 volt dan arus 1 ampere. Inilah rangkaian lengkapnya. Silahkan dicatat atau di-capture gambarnya.
Berikutnya sekarang, bagaimana agar tegangan keluaran bisa diubah-ubah? Ya, tentu saja kita bisa mengubah-ubah tegangan keluaran dengan mengubah-ubah nilai R2. Kita bisa menggunakan saklar rotari 6 posisi yang seperti ini. Perhatikan pin-pinnya, ada 2 bagian, tetapi yang kita gunakan hanya satu saja. Kita tandai pin-pinnya untuk tegangan-tegangan keluaran yang kita tetapkan. Posisi terendah untuk 3 volt dan posisi tertinggi untuk 13,7 volt. Ini adalah model yang lainnya, tetapi yang lebih banyak ditemui adalah model yang pertama. Dari rangkaian yang sudah dibuat, R2 kita cabut dulu. Rencananya R2 akan diganti dengan resistor-resistor yang akan dipilih oleh saklar rotari. Lalu dari alur yang terhubung dengan pin 1 IC, kita sambungkan ke satu kutub pada saklar rotari. Kita tandai dari posisi terendah untuk 3 volt hingga posisi teratas untuk 13,7 volt. Dari posisi 3 volt ke ground, sambungkan resistor 330 ohm. Dari posisi 5 volt sambungkan resistor 680 ohm dan seterusnya hingga posisi 13,7 volt. Nah, lengkaplah sudah. Inilah power supply DC regulator dengan tegangan antara 3 volt sampai 13,7 volt dengan arus 1 ampere. Inilah skematik dengan penampakan lainnya. Kita lanjutkan, bagaimana agar kemampuan arusnya bisa mencapai 5 ampere atau lebih. Agar bisa menghasilkan arus keluaran yang lebih besar, rangkaian regulator perlu ditambahkan sebuah transistor dan sedikit komponen pasif dengan susunan seperti ini. Pada rangkaian transistor, arus basis sama dengan arus kolektor dibagi HFE, di mana HFE adalah faktor penguatan arus transistor. Jika arus kolektor yang diinginkan misalnya 5 ampere, sedangkan transistor yang digunakan mempunyai HFE sebesar 20, maka arus basis harus mencapai 0,25 ampere. Dan arus emitor sama dengan arus kolektor ditambah arus basis, yaitu menjadi 5,25 ampere. Karena emitor berderet dengan R4, maka arus emitor sama dengan arus R4, yaitu 5,25 ampere. Pada rangkaian ini kita lihat R3 sejajar dengan R4 dan emitor basis transistor. Dengan demikian maka tegangan pada R3 adalah sama dengan tegangan pada R4 ditambah tegangan emitor basis transistor. Kita ketahui bahwa tegangan emitor basis transistor yang aktif adalah sekitar 0,7 volt. Dengan adanya R4 maka transistor akan aktif jika tegangan pada R3 berada di atas 0,7 volt. Dari yang sebelumnya, jika arus yang mengalir pada R4 adalah 5,25 ampere dan untuk R4 kita pasang resistor dengan nilai 0,15 ohm, maka tegangan yang terdapat pada R4 adalah sebesar 0,8 volt. Maka pada kondisi itu tegangan pada R3 akan sebesar 1,5 volt. Jadi ketika transistor aktif dan mengalirkan arus kolektor sebesar 5 ampere, maka tegangan pada R3 ada sebesar 1,5 volt. Sementara itu arus IC maksimal perlu ditetapkan, misalnya di bawah 1 ampere agar IC tidak terlalu panas. Sedangkan arus IC maksimal ini adalah penjumlahan arus basis dengan arus R3. Lalu berapakah nilai R3? Kita bisa buat tabel seperti ini, yaitu berisi nilai-nilai pilihan untuk R3 sehingga arus IC maksimal masih di bawah 1 ampere. Misalkan kita pilih R3 adalah senilai 15 ohm, maka arus IC maksimal adalah 350 mA. Adapun arus output maksimal secara keseluruhan adalah arus kolektor transistor ditambah arus IC maksimal, yaitu 5,35 ampere. Kita beri saja sikring pengaman sebesar 6 ampere. Sampai di sini rangkaian kita sudah semakin lengkap. Inilah power supply DC regulator dengan tegangan antara 3 volt sampai dengan 13,7 volt dengan arus lebih dari 5 ampere.
Inilah penggambaran rangkaiannya dalam bentuk lain. Catatan bahwa transistor dan IC memerlukan keping pendingin untuk membuang panas. Rangkaian ini memerlukan trafo dan dioda-dioda penyarah pada rangkaian penyarah yang lebih besar. Inilah gambar lengkapnya. Transistor yang digunakan bisa tipe lainnya seperti MG2955, A1105, A1215, A1301, dan lain-lain. Dan untuk menghindari panas yang berlebihan pada transistor bisa saja didobel seperti ini. Dengan rangkaian seperti ini, maka arus output menjadi 2 kali lipat, yaitu bisa 10 ampere atau lebih. Silahkan dicatat atau di-capture gambarnya. Demikianlah ulasan tentang merancang power supply DC regulator dengan tegangan variabel dari 3 volt sampai 13,7 volt dengan arus mulai dari 1 ampere hingga 10 ampere. Nah, sekarang mari kita tes rangkaiannya. Anda juga bisa merancang DC regulator untuk tegangan output yang lainnya dengan cara ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.